warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Iman yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita kembali melanjutkan ta'lim kita, di mana salah satu di antara ustadz yang diberikan amanah untuk mengisi pengajian di tempat ini adalah saya sendiri, yang tentunya terlepas dari segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, kita masing-masing dalam proses belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk bisa beragama dengan baik dalam proses belajar itu. Kita belajar agama sebagaimana yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki amal-amal kita. Agama dipelajari bukan dalam konteks sebagai bahan untuk berdebat dan berbantah-bantahan di antara sesama muslim. Dan ini yang kadang terjadi di kalangan kita. Mudah-mudahan insya Allah kita selalu mendapatkan manfaat atas segala usaha yang kita lakukan untuk memperoleh kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita persembahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa semangat jemaah sekalian, walaupun dalam kondisi hujan, tapi kita komitmen untuk datang bersama-sama pada pengajian kita. Kalau saya lihat ibu-ibunya di belakang, saya tidak tahu apakah datang hanya karena tidak kelihatan atau memang hanya dua orang yang diberikan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Insan ayat 3, oleh komentar ulama kita menyebutkan bahwa hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kekafiran dan orang-orang kafir. Dan hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kesyukuran dan orang-orang yang bersyukur. Sekarang kita perlu memeriksa diri kita dalam posisi dan kondisi apa kita saat ini. Apa dalam kondisi orang-orang yang dicintai, yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala,
atau dalam posisi orang-orang yang dibenci atau tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala atau kafir. Nah, di dalam Al-Qur'an surah Al-Insan ayat ketiga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menunjuki kalian jalan as-sabil. As-sabil yang dimaksudkan di situ adalah jalan hidayah. As-sabil yang dimaksudkan di situ adalah jalan keselamatan. As-sabil yang dimaksudkan di situ adalah jalan yang terang, yaitu al-Islam. Dan itulah jalannya orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah Islam yang diberikan kepadanya. Sementara kebalikan dari itu, ketika seseorang tidak menerima hidayah Islam, maka dia disifati dengan orang-orang kafir. Nah, jadi istilah kafir itu memang banyak disebutkan di dalam Al-Quran, dan kita tidak perlu merasa risih menyebutkan kalimat ini, karena itu adalah kalimat Allah Subhanahu wa taala yang disandarkan kepada orang-orang yang tidak mau menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan membahas tentang kekufuran itu. Saya ingin fokus kepada aspek syukur, karena ini terkait dari bagian kondisi jiwa seseorang ketika dimiliki sifat tersebut, maka dia mendapatkan kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jiwa seorang hamba, Bapak sekalian mati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus dalam kondisi syakur, harus dalam kondisi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap aspek-aspek yang merupakan seluruh rangkaian instrumen-instrumen yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, yang merupakan karunia yang sangat besar. Ya, makanya kata ulama kita, Bapak sekalian, dalam diri manusia itu ada dua kekuatan, yaitu kekuatan agresif untuk berbuat dan kekuatan agresif untuk bertahan. Nah, kedua kekuatan itu, kata ulama kita, ketika diarahkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia memperoleh hakikat syukur. Dua kekuatan yang dimaksudkan, ya mas kalian, kekuatan agresif untuk berbuat. Seorang hamba dengan segala potensi pemberian Allah kepadanya, dengan kecerdasannya, dengan kekuatannya, dengan kekayaannya, dengan jabatannya, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya dimaksimalkan sebagai potensi untuk berbuat. Berbuat yang saya maksudkan di sini dalam tanda petik adalah kebaikan. Karena tidak Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada seorang hamba kecuali dengan tujuan. Nah, tujuan yang dimaksudkan di situ adalah ketika Allah memberikan nikmat dan karunia kepada seorang hamba, maka arahkanlah nikmat tersebut untuk ketundukan, untuk kepatuhan, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kan banyak kondisi manusia kebanyakan yang terjadi.
Allah memberikan sesuatu, malah dijadikan sesuatu itu sebagai alat untuk membantah, untuk mengingkari, untuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dimaksud dengan kekafiran. Ya, pengingkaran terhadap nikmat. Kemudian kekuatan agresif untuk bertahan. Kita punya kekuatan dan punya kebebasan untuk melakukan apa saja sesuai dengan kehendak dan dorongan hawa nafsu kita, keinginan pribadi kita semata, untuk memuaskan jasmani kita. Akan tetapi karena ketundukan kita, kepatuhan dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sedikit pun tidak bergerak dan melangkah untuk mempergunakannya dalam hal-hal dosa dan kemaksiatan. Nah, maka dalam konteks ini jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, benarlah perkataan ulama kita bahwa seseorang yang bersyukur itu, seseorang yang berterima kasih itu adalah memanfaatkan apa yang diberikan itu sesuai dengan tujuan sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan salah satu di antara bentuk terima kasih kita. Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita, namun kenapa kita tidak berterima kasih? Namun tentunya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya pada konteks ucapan, bukan semata-mata hal yang berkaitan dengan lisan. Karena ada di antara manusia hebat bersyukur secara lisan, tetapi mengabaikan syukur dalam bentuk lain, yaitu hati dan perbuatan. Walaupun penjelasan ulama kita dalam kitab Tazkiyatun Nafs disebutkan bahwa pangkal dari rasa syukur seorang hamba adalah ketika mendapatkan nikmat, bagaimanapun kecilnya, dia berterima kasih, dia mengucapkan kalimat syukur, yaitu alhamdulillah. Bahkan seseorang yang bersyukur itu jamaah sekalian, dia tidak hanya mengucapkan kalimat syukur di saat dia mendapatkan kenikmatan sesuatu yang menggembirakan, akan tetapi dia pun mengucapkan kalimat syukur, kalimat pujian di saat dia mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan. Karena dia sadar, dia tahu bahwa di balik rasa tidak enak, ujian, istidrak yang diberikan oleh Allah kepada aku, maka lebih banyak kebaikan yang saya peroleh dari Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan sesuatu yang memberatkan kehidupan saya. Maka dia tetap bersyukur. Nah, tentunya kalimatnya berbeda, Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kalau kita mendapatkan nikmat, maka spontan kita mengucapkan ya alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, atau alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat itu, dan mudah-mudahan nikmat itu semakin menambah kebaikan, menambah ketaatan. Iya, begitu. Jangan sampai merusak diri kita. Ada orang yang beri nikmat tetapi nikmat itu merusak dirinya. Iya. Nah, sekarang jemaah sekalian, yang menjadi pertanyaan, kira-kira apa yang kita ucapkan ketika dalam kondisi sakit, dalam kondisi tidak mengenakan, kemudian tiba-tiba ada orang bertanya kepada kita, Pak, Ibu, bagaimana kabar Pak? Kira-kira apa tujuannya? Misalnya, Pak, kesempatan penampilan kita anak-anak apa itu langsung katakan alhamdulillah. Nah, maka kalimat yang kita ucapkan adalah alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala keadaan yang terjadi. Karena istidraj ujian yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba tidaklah melebihi dari kemampuannya.
dan tidaklah menutup nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya yang telah diberikan kepadanya, bahkan dalam kondisi dia mendapatkan sesuatu yang sulit sekalipun, kebaikan Allah kepadanya itu lebih banyak dibandingkan dengan hal yang tidak mengenakan yang dirasakan pada saat ini. Maka seorang mukmin itu syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya di saat mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, yang menyenangkan, akan tetapi juga di saat dia mendapatkan sesuatu yang tidak enak. Jadi yang bersyukur atau mata pakai anak tera pahlawan yang mengatakan alhamdulillah. Iya. Bukan hanya di saat dia kenyang, di saat dia senang, di saat dia gembira, kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pangkal dari rasa syukur seorang hamba itu adalah mengucapkan kalimat pujian, kalimat syukur, yaitu alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Namun tentunya seorang dianggap bersyukur, kata ulama kita, ketika mencakup 3 hal. Dan inilah 3 rukun syukur yang disebutkan oleh ulama kita. Yang pertama adalah syukurnya hati. Ya, syukurnya hati. Yang kedua adalah syukurnya lisan, dan yang ketiga adalah syukurnya anggota tubuh. Nah, syukurnya hati jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hati itu ada pengakuan bahwa nikmat yang saya peroleh ini, yang saya kuasai saat ini, dan yang akan saya gunakan setelahnya, itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lainnya. Dan ini termasuk pada termasuk cakupan tauhid. Jadi tauhid itu tidak hanya sekedar menyembah hanya kepada Allah, tetapi tauhid juga mencakup pengakuan atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Ya. Karena terkadang ada di antara manusia lupa berterima kasih kepada Allah dan berlebih-lebihan terima kasihnya kepada makhluk. Ada orang yang mengingkari bahwa datangnya nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu hanya hasil jerih payahnya sendiri, hasil perjuangannya sendiri, hasil usahanya sendiri. Dan itu yang terjadi pada kaum dan kaum lain. Nah, Bapak-Ibu sekalian terhormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukurnya hati adalah pengakuan. Nah, di dalam hati itu ada ma'rifat. Maka orang yang bersyukur hatinya senantiasa melakukan usaha untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahwa betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan penciptaku, yang tidak hanya sekedar menciptakan saya, tetapi memberikan fasilitas hidup kepada saya. Dan dengan itu kita sadar dan semakin mengenal bahwa Allah itu Maha Baik. Nah, dengan makrifat ini, Bapak Ibu sekalian hormati dan muliakan, akan melahirkan mahabbah, melahirkan cinta. Karena kita mengenal Tuhan kita, maka muncul adalah kecintaan kepadanya. Dari cinta inilah lahir ketundukan, lahir kepatuhan. Nah, olehnya itu orang bersyukur itu tidak ada istilah membangkang dalam dirinya, tidak ada istilah menolak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang bersyukur itu tidak ada istilah mengakal-akali perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian syukurnya lisan dengan menyebut-nyebut, syukurnya lisan dengan menyebut-nyebut. Nasa usaudi, iya, karalina, nasa usaudi pasarina. Ini sebagaimana perumpamaannya ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita, maka tentu kita akan berterima kasih, dan kita akan menyampaikan kepada orang lain betapa baiknya orang tersebut.
bajina tayang nak bagi-bagi di rumah balukan nak bagi-bagi di sana. Maka kita kan menyebut-nyebut. Nah ini berterima kasih secara lisan. Nah siapa disebut-sebut Bapak Ustaz Dapati dan bila Allah Subhanahu Wa Taala sanggup bernikmat sebagai pengakuan bahwa nikmat itu darinya, kemudian menyebut-nyebut kebaikan dari nikmat tersebut. Nah, inilah yang disebutkan oleh Allah. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Hendaklah dengan nikmat Tuhanmu itu fahaddits. Ya, maka dirampe-rampe, disambut-sambuti. Ya. Kita menyampaikan sebagai bentuk ungkapan terima kasih. Kemudian syukurnya anggota tubuh dengan ketaatan. Nah, bentuk ketaatan yang dimaksudkan di sini adalah jangan sama sekali apa yang diberikan oleh Allah kepada kita ini disia-siakan. Apakah berupa umur, apakah berupa kesehatan, apakah berupa ilmu, iya, jabatan, kekuasaan, harta dan seterusnya, semua itu ya dimanfaatkan untuk kebaikan karena itu sifatnya titipan. Pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepadamu yang bersifat sementara. Tapi terkadang seseorang itu nanti titipan itu diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya baru dia sadar bahwa kenapa kemarin saya tidak mempergunakannya dengan baik. Nah itu sekalian pasti dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang terkadang terjadi kekeliruan di kalangan kita tentang makna syukur itu. Syukur jamaah sekalian karena tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah bagian yang tidak bisa lepas pada jiwa seseorang. Oleh Imam Malik menyebutkan bahwa syukur itu adalah separuh dari agama. Syukur itu separuh dari agama atau seperdua dari agama. Paruh yang lainnya adalah sabar. Nah, dua hal ini perlu dimiliki setiap mukmin. Karena dalam kondisi perjalanan kehidupan manusia dua hal silih berganti akan menimpanya. Sesuatu yang menyenangkan dan sesuatu yang tidak menyenangkan. Di sisi lain kita butuh syukur dan di sisi lain kita butuh sabar. Maka coba bayangkan kalau kondisi itu membutuhkan sesuatu kesabaran sementara kita tidak memilikinya, atau kondisi itu membutuhkan suatu kesyukuran sementara itu tidak ada pada diri kita, maka sungguh betapa kita dalam kondisi kesusahan. Nah makanya Bapak sekalian, ulama kita memberikan perumpamaan syukur dan sabar itu laksana dua sayap bagi seekor burung. Jadi dia supaya syukur pasangan sabarakat Allah rapi wa yakani bersedia jaga-jaga. Dia bagaikan sayap, dua sayap dari seekor burung. Maka dia memiliki dua sayap, Bapak sekalian, dia bisa terbang dengan bebas di angkasa, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, hingga dari satu dahan ke dahan berikutnya. Dan diberikan perumpamaan dalam Al-Quran bahwa burung itu keluar dari sarangnya di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong dan kembali di sore hari dalam keadaan perutnya sudah kenyang. Dan itulah gambarannya orang-orang yang memiliki dua sifat ini. Namun apakah dengan semudah dan segampang itu kita memilikinya? Maka inilah salah satu di antara fungsinya Allah Subhanahu Wa Taala menggembel kita dengan berbagai macam ujian-ujian dan cobaan dalam kehidupan kita. Tetapi di sisi lain, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan yang besar pada diri kita, karena Allah ingin mengetahui siapa di antara hamba yang bersyukur dan juga siapa di antara hamba yang bersabar. Nah, jemaah sekalian, terkadang banyak hal-hal yang dilakukan oleh seorang hamba untuk menghindarkan dirinya dari kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala.
apalagi pada musim-musim sekarang maraknya terjadi bencana hujan lebat serta dengan angin kencang, banjir, gempa bumi, yang terkadang kita ditakut-takuti dengan berbagai informasi-informasi yang terkait dengan bencana alam itu. Dan itu wajar kalau kita khawatir, kita takut. Namanya manusia, karena kita diuji dengan rasa takut, minal khauf. Akan tetapi tentunya berlebihan itu bisa merusak. Namun jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kalangan manusia karena ingin menghindarkan dirinya dari sesuatu yang menakutkan, yang mendatangkan kerugian, kerusakan pada diri dan keluarganya, maka dia keluar dari konsep syariat. Lakukanlah tradisi-tradisi tolak bala, ya songkabala, apa istilahnya kalau orang Makassar itu ya songkabala nih, ya membuat makanan-makanan khusus tersendiri, ya kemudian sesajian, ya kemudian dengan satu keyakinan bahwa itu akan menghindarkan seseorang dari bala dan bencana. Ya. Kalau songkabala itu memang menghindarkan kita dari bencana kelaparan. Iya. Kenapa nanti kamu ini kok mengumpul orang panggil pangan? Iya, pasti besar lagi. Iya. Nah, mari kita mengenal salah satu di antara bentuk perlindungan Allah Subhanahu wa taala yang dikabarkan kepada kita. Kita merujuk kepada surah An-Nisa ayat 147. Allah menyebutkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma yaf'alu Allahu bi adzalikum in syakartum wa amantum. Tidaklah mungkin Allah Subhanahu wa taala mengazabmu. Tidaklah mungkin Allah Subhanahu wa taala menyiksamu. In syakartum wa amantum. Jikalau kalian bersyukur dan beriman. Ini yang disebutkan oleh Allah. Bahwa ternyata penolak bala itu adalah syukurnya seorang hamba kepada Tuhan. Kenapa? Karena sesuatu yang dicintai oleh Allah adalah kesyukuran dan orang-orang yang bersyukur. Maka ketika seorang hamba berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi disertai dengan pujian, maka Allah memberikan pengakuan, Allah memberikan pujian. Hamba-Ku mengetahui bahwa saya akan memberikan nikmat kepadanya, maka dia memuji Aku. Hamba-Ku mengetahui dan menyadari bahwa Akulah yang mencurahkan segala macam nikmat dan karunia kepadanya, maka dia bersyukur dan berterima kasih kepada Aku. Maka siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia bersyukur atas dirinya sendiri. Karena rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan kembali kepadanya. Ammutat jabariyah. Nah, makanya jemaah sekalian di surah Ibrahim ayat 7 itu ayatnya sangat populer, kita sudah hafal semua. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur, la azidannakum, maka akan Aku tambahkan nikmat-Ku. Jikalau kalian mensyukuri nikmat-Ku, la azidannakum, maka akan Aku tambahkan. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi jikalau kalian mengkafiri, mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya azab-Ku amat pedih. Jadi Ibnu Abu Ad-Dunya diriwayatkan dari seorang laki-laki dari Hamazan mengabarkan bahwa Ali radhiyallahu anhu mengatakan,
Nikmat itu selalu berkaitan dengan syukur, dan syukur senantiasa bergandengan dengan mazid. Maka setiap orang bersyukur, maka Allah memberikan mazid. Apa itu mazid? Penambahan. Penambahan di sini bukan hanya sekadar materinya. Ini yang harus dipahami, bahwa penambahan nikmat itu, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya sekedar 2 ditambah 1, 2 ditambah 2 dan seterusnya, bukan. Boleh jadi materinya tetap 2 kalau kita dikasih 2, akan tetapi kita mendapatkan kebaikan dan keberkahan yang banyak atas angka 2 itu. Ya, jadi jangan kita hanya selalu pada kuantitasnya. Satu materi yang diberikan oleh Allah. Ada orang yang diberikan rezeki 1 juta, akan tetapi dengan sekejap habis dan tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari itu. Tetapi ada orang yang diberikan rezeki hanya 100.000, tetapi berkesan, bermanfaat dan mendapatkan kebaikan dari jumlah yang 100.000. Maka itulah mazid. Sementara dapat 1 juta tidak mendapatkan mazid, hilang percuma karena tidak bersyukur dan tidak merasakan manfaat kebaikan dengan uang 1 juta itu. Tapi hanya 100.000, dia mendapatkan manfaat yang banyak dari uang 100.000 itu. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, mazid yang paling utama adalah penambahan yang paling utama atas syukur itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala berupa ketenangan hidup dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang bersyukur itu. Makanya Allah mengatakan wasanajzis syakirin, dan kami akan berikan pahala yang besar kepada orang-orang yang bersyukur. Kebayangkan banyaknya manfaatnya itu syukur. Nah, jadi itu disebutkan oleh ahli. Maka kewajiban seorang hamba adalah bersyukur, dan kewajiban Allah atas hamba yang bersyukur adalah memberikan tambahan. Ini dimaksud dengan mazid. La azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi kalau kita mengingkarinya, maka nikmat itu akan dicabut. Kita tidak rasakan manfaatnya, kita tidak rasakan kebaikannya. Nah, oleh itu saya ingin menyampaikan salah satu juga penafsiran dari ayat itu yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim setelah beliau membagi 2 nikmat secara garis besarnya. Yang pertama adalah nikmat mutlak, dan kedua adalah nikmat muqayyad. Nikmat mutlak yang dimaksudkan beliau adalah al-iman wal Islam. Ini nikmat yang paling agung, nikmat yang paling tinggi nilainya, dan tidak ada nikmat yang paling agung, yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbana selain iman dan Islam. Nah, maka kita bersyukur ini. Kita ada iman, kita berislam. Nah, beliau menafsirkan surah Ibrahim ayat ke-7, "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian mensyukuri nikmat iman dan Islam dengan jalan mempelajari agama tersebut, berusaha untuk memahaminya dengan benar, kemudian mengamalkan ajaran-ajarannya dengan baik, la azidannakum, maka Allah akan memberikan nikmat, menambahkan nikmat iman dan Islam, serta Anda akan merasakan kelezatan beriman dalam Islam. Ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita belajar itu, ya, kita belajar itu untuk menambah ketaatan dan semakin baik, bukan sebagai alat untuk berdebat dan berbantah-bantahan. Maka kalau dalam konteks itu kita belajar, proses belajar itu akan menjadi semakin memperoleh penambahan kualitas diri seorang hamba. Nah, dalam proses perjalanan ini, dia belajar, dia memahami agama, meningkatkan ketaatan kepadanya, maka Allah akan memberikan kepadanya rasa lezat, rasa nikmat beriman dan berislam. Apalagi dia selalu berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh.
kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian mengkufurinya, engkau mengingkari agama, meninggalkannya, ya, melalaikan ketaatanmu kepada Allah, inna adzabi lasyadid, maka Allah akan mencabut nikmat iman itu di dalam hatimu sedikit demi sedikit sampai secara keseluruhan tercabut. Dan inilah bencana yang paling besar kalau iman sudah tercabut pada diri seorang hamba. Nah, yang sekalian mati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian nikmat yang kedua adalah nikmat muqayyad, nikmat yang sifatnya terbatas. Ini nikmat materi. Ya. Itu akan sirna, akan hilang, akan tetapi semua akan dipertanggungjawabkan. Ya. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kembali kepada ayat tadi, surah An-Nisa ayat 147. Bahwa kalau kita ingin terhindar dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, in syakartum wa amantum, kita bersyukur dan beriman. Jadi bukan hanya sekedar syukur, ya. Kenapa digandengkan dengan iman? Karena syukur itu bukan cukup, tidak cukup hanya dengan ucapan, tetapi syukur harus disertai dengan pengakuan dan perbuatan. Itulah syukur yang sempurna. Makanya in syakartum wa amantum, bersyukur dan beriman. Bukan hanya sekadar bersyukur. Nah, kemudian jemaah sekalian, kita menghubungkan dengan perkataan Abu Hazim. Dengan ayat ini beliau mengatakan bahwa nikmat itu meninggalkan maksiat. Jadi nikmat itu meninggalkan maksiat. Apa syukur itu meninggalkan maksiat? Jadi cerita mati itu kalau orang mengatakan syukur, tapi dia maksiat. Iya. Dia katanya bersyukur kepada Allah tetapi bermaksiat. Syukur pun dengan nasara dari Allah Taala. Luar biasa diulang. Kata-kata main dalil. Tapi sampai nak apa ini baru? Iya. Apakah dia tempat-tempat salah ya? Maka itu tidak ada. Jadi kata Abu Hazim, syukur itu adalah meninggalkan maksiat. Kemudian hubungannya dengan ayat An-Nisa 147, Muhammad bin Husain, ya Muhammad bin Husain tadi mengatakan, Muhammad bin Husain itu meninggalkan maksiat. Sementara Abu Hazim beliau mengatakan syukur itu setiap nikmat yang tidak disyukuri pada akhirnya bencana. Menurut Abu Hazim, Muhammad bin Husain mengatakan bersyukur itu meninggalkan maksiat. Abu Hazim beliau mengatakan setiap nikmat yang tidak disyukuri pada akhirnya bencana, akan melahirkan malapetaka pada diri seseorang. Nah, salah satu di antara malapetaka yang diperoleh orang-orang yang tidak bersyukur, dia tidak mendapatkan rasa senang dan rasa tenang dalam hidupnya dengan nikmat itu. Dia gelisah terus. Bahkan ketika ada nikmat selalu terdorong untuk melakukan dosa dan maksiat. Dan itu dihantui terus dengan kondisi-kondisi seperti itu. Maka ketika kondisi jiwa yang seperti ini yang terus berkelanjutan pada diri manusia, itu akan berbahaya. Iya. Nah, resepnya jemaah sekalian, kalau nikmat itu mau terpelihara dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba, dan itu menghadirkan kebaikan dalam kehidupan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk akhirat kita, maka inilah pesannya Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan, ikatlah berbagai nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadamu dengan syukur. Kisiko bagi-bagi nikmat pasarena Allah Ta'ala dikatakan dengan syukur. Jadi pengikatnya adalah syukur. Kata Umar bin Abdul Aziz. Maka niscaya nikmat tersebut tidak akan lari, insya Allah. Pasti saya ikut tadi. Yes. Nah, jemaah sekalian, karena syukur ini adalah sesuatu yang memiliki kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan
berusaha untuk memalingkan manusia dari kondisi itu. Allah mengabarkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 17. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis mengeluarkan pernyataan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan kami datangi hamba-hambamu. Thumma la'atiyannahum, kami akan datangi mereka. Min baini aydihim, dari arah depan, wa min khalfihim, dari arah belakang, wa an syama'ilihim, dari samping kanan, wa an aymanihim, dari samping kanan, wa an syama'ilihim, dari samping kiri. Wa la tajidu aktsarahum syakirin. Niscaya engkau akan mendapati mereka kebanyakan tidak bersyukur. Maka benarlah firman Allah di ayat yang lain, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hamba yang bersyukur. Kerjakan syukur sekiannya masih kita. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hamba yang bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah sesuatu yang sangat berat. Sementara di sisi lain setan berusaha memalingkan kita dari kondisi itu, maka Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa. Dan inilah pesan khusus Rasulullah kepada sahabat tercintanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW menyampaikan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk, fala tansa an taqula dubura kulli salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita boleh mengucapkan kalimat cinta kepada seseorang. I love you. Sana aku ngayuni, aku mencintaimu. Dan kalimat cinta yang diucapkan kepada seseorang bukan hanya kepada lawan jenis. Memangnya cinta itu hanya milik laki-laki untuk perempuan, milik perempuan untuk laki-laki. Jadi cinta itu adalah milik makhluk yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan kita disuruh saling mencintai, menyayangi di antara sesama manusia. Iya. Karena terkadang kalimat love itu hanya terdengar untuk laki-laki dan perempuan. Untuk perempuan dengan laki-laki. Dalam doa ini Rasulullah menyampaikan kepada Mu'adz bin Jabal, salah seorang sahabat yang cerdas dan muda, masih muda, wallahi inni la uhibbu, demi Allah aku mencintaimu. Tapi bukan cintanya anak muda yang seperti sekarang. Iya. Wallahi inni la uhibbu, sesungguhnya aku mencintaimu. Karena dia mencintai Mu'adz, maka dia memberikan pesan kepadanya. Jadi tanda cinta itu disertai dengan pemberian. Pemberian boleh dalam bentuk benda, sesuatu yang disenangi, atau boleh dalam bentuk ucapan dan nasihat. Dan ini yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Mu'adz. Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbu, sesungguhnya aku mencintaimu. Maka apa pesannya beliau kepada Mu'adz? Fala tansa an taqula dubura kulli shalah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka janganlah engkau lupa di setiap penghujung salatmu mengucapkan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur atas nikmatmu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Ini doa penjelasan kalau kita bisa dibaca berdasarkan tekstual hadis itu inda kulla duburi shalah, di penghujung salat. Saya membaca doa ini setelah doa 4 perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min adzabil jannah wa min adzabil qabr. Setelahnya itu kemudian masih ini, kemudian salam ke kanan, salam ke kiri. Jangan salam ke atas, salam ke bawah. Iya. Bisa juga setelah salam dijadikan wirid dan zikir, jadi doa.
Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudah-mudahan sudah dihafal. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, beribadah dengan baik kepadamu. 3 aspek ini Bapak Ibu sekalian, kunanian tadongko isirana ata makna kata rompokan lompo daga pa ilalan talasa alino ka moto pa. Tuli aku rangir karena syukur gila pasarena aku siap membagi pengelia. Ini menentukan 3 hal ketika ini dimiliki Bapak Ibu sekalian, dia mendapatkan kebaikan besar. Selalu ingat kepada Allah. Karena ya realitanya dalam kehidupan kita ini terkadang masih sering lupa kepada Allah. Yang kita ingat adalah pekerjaan, yang kita ingat adalah harta kita, yang kita ingat adalah urusan-urusan dunia kita. Iya. Sehingga itu ketika kita sholat dimulai dengan takbiratul ihram, itu adalah mengecilkan ya seluruh bentuk apapun dalam kehidupan kita, dan kita hanya membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kecil jabatan, kecil harta, kecil ini dan kecil hanya Allah Subhanahu wa taala yang besar. Nah, jadi Bapak sekalian, ini salah satu di antara aspek tazkiyah dalam kehidupan seorang hamba. Insya Allah, kalau kita selalu memelihara rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terpelihara pula ketaatan kita kepadanya. Dalam riwayat disebutkan, ya, dalam Sahih Bukhari, juga Sahih Muslim disebutkan bagaimana Rasulullah SAW beribadah di tengah malam sampai bengkak kakinya, sampai pecah-pecah telapak kakinya, dan ditanya kepada beliau, ya Rasulullah, kenapa engkau bersusah payah melakukan hal ini? Bukankah engkau telah mendapatkan jaminan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosamu yang lalu dan yang akan datang? Maka apa kata Rasulullah? Afakuna abadan syakura. Tidak pantaskah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Betapa banyak pemberian Allah diberikan kepadaku, betapa luas ya karunia Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Allah memberikan aku jaminan ini di dunia, Allah memberikan aku jaminan ini di akhirat. Maka apakah yang menghalangi aku untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh itu ya Mas kalian, seluruh bentuk pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita, mari kita arahkan kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar jiwa kita terbimbing untuk menjadi seorang hamba yang memahami hakikat hidup dan memahami setiap pemberian Allah Subhanahu wa taala dalam rangka apa kita gunakan dan kemana kita arahkan dari setiap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ketika insya Allah kita memahami semua itu, maka kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan kita dalam bentuk kebaikan dan ketaatan, ketundukan, maka insya Allah kita memperoleh derajat asy-syakur di sisi Allah Subhanahu wa taala, derajat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita terhindar dari kekufuran, satu derajat yang dibenci dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.